Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Berita pertama kami awali dengan Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pendampingan publikasi artikel ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka program kompetisi Kampus Merdeka. Program Studi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah kembali memperoleh dana hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM. Untuk itu, Prodi Pendidikan Matematika mengadakan workshop pendampingan publikasi artikel ilmiah bagi dosen di Prodi Pendidikan Matematika. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 di RAS Hotel Medan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dosen di Prodi Pendidikan Matematika UMN Al-Wasliyah, terutama peningkatan dalam bidang publikasi ilmiah. Hal ini dirasa penting karena di tahun 2021, publikasi ilmiah yang dilakukan oleh dosen Prodi Pendidikan Matematika persentasenya masih rendah. Ya, kegiatan ini kan merupakan bagian dari program kompetisi Kampus Merdeka yang kita menangkan ya, sebuah hibah yang cukup besar saya pikir, dan ini merupakan kelanjutan hibah sebelumnya ya tahun 2021, tahun 2022, jadi adalah tahun kedua. Nah, di dalam program itu salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari dosen-dosen yang ada di program studi pendidikan matematika. Jadi khususnya dalam peningkatan publikasi ilmiah ya. Jadi memang di tahun 2021 kami itu mendata bahwa luaran atau publikasi ilmiah di dosen pendidikan matematika itu masih cukup rendah, sehingga kami berinisiatif untuk melakukan program ini dalam peningkatan jumlah atau kuantitas dari publikasi kami, khususnya di Sinta 1, Sinta 2, dan lebih lagi kepada jurnal terindeks Scopus. Dekan FKIP UMN Al-Wasliyah dalam kata sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Prodi Pendidikan Matematika yang telah melaksanakan kegiatan ini. Tentunya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memicu minat dosen terutama di Prodi Pendidikan Matematika agar dapat mempublikasikan artikel ilmiahnya di Sinta 1 atau Sinta 2. Pada kesempatan kali ini ada dua orang narasumber yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD, dosen di IKIP Siliwangi yang hadir secara langsung di RAS Hotel Medan, dan Bapak Dr. Leonard MM yang merupakan founder Edu Research dan dosen di Universitas Indraprasti PGRI. Beliau hadir secara daring melalui Zoom meeting. Narasumber pertama yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD menyampaikan materi mengenai strategi publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Pada kesempatan ini beliau menekankan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan antara dosen dan mahasiswa, serta antara dosen dengan dosen dari perguruan tinggi lain. Lebih baik lagi jika kolaborasi ini dapat dilakukan dengan dosen yang ada di luar negeri. Jika dosen ingin mempublikasikan artikel di jurnal terakreditasi atau internasional bereputasi, maka dosen harus dapat memahami artikel seperti apa yang diinginkan oleh editor. Dijelaskan lebih lanjut bahwa publikasi artikel ilmiah sangat penting, terutama untuk kenaikan pangkat atau jabatan serta meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Baik, dosen itu sebenarnya melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang salah satunya mulai dari pengajaran, penelitian, pengabdian, yang nanti hilirisasinya larinya bermuaranya pada publikasi. Dan tipsnya, dosen sesibuk-sibuknya dosen, tapi masih punya dukungan dari mahasiswa. Saran saya, alangkah lebih baik dosen sudah mulai memiliki grup riset dengan mahasiswa, sehingga segala sesuatu ke lapangannya dibantu mahasiswa, publikasinya juga nanti dosen juga mencari publikasi sendiri di luar, dibantu kawan-kawan dosen ataupun dengan networknya di luar gitu. Dan itu menurut saya kiat-kiatnya adalah kolaborasi, karena saat ini sudah bukan lagi zamannya kompetisi, tapi sudah berubah menjadi kolaborasi. Dosen UMN Al-Wasliyah itu dosen muda yang berenergi, ya. Perlu
kegiatan kebersamaan sehingga memupukkan rasa kebersamaan tersebut yang pada akhirnya adalah kolaborasi. Jadi kalau dianggapnya dosen A punya satu artikel, dosen B punya satu artikel, itu bisa kolaborasi. Satu artikel itu bisa berbagi dosen A dengan B, dan artikelnya dosen B bisa menjadi dosen B dan A. Sehingga dua-duanya kalau dibicara angka kredit sama nilainya, tetapi dia memiliki dua karya. Dan memang itu adalah hasil penelitian berdasarkan kolaborasi. Intinya adalah kolaborasi. Hal yang paling penting dalam artikel penelitian itu adalah hasil penelitiannya. Apapun hasilnya, walaupun tidak sesuai dengan hipotesis, ya maka based on data apa adanya, tapi yang ditampaikan adalah kenapa hasilnya tidak sesuai dengan hipotesis. Jadi kalau ditanya apa yang paling penting adalah hasil penelitiannya, dan itu sangat mahal karena membutuhkan waktu untuk pelaksanaan penelitian. Narasumber kedua yaitu Bapak Dr. Leonard MM menyampaikan materi mengenai strategi publikasi artikel ilmiah. Dijelaskan bahwa ada beberapa strategi publikasi. Yang pertama yaitu baca naskah yang sudah kita buat berulang kali, minimal 10 kali. Kemudian baca secara rinci dan lengkapi panduan penulisan artikel ilmiah. Lalu tulis artikel ilmiah berdasarkan format standar jurnal yang bersangkutan dan kutip isi artikel dari jurnal yang bersangkutan. Hal yang lebih penting lainnya yaitu lengkapi referensi dengan artikel dari jurnal lain yang berkualitas, baik nasional maupun internasional, dan lakukan peer review. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan lebih banyak publikasi yang dihasilkan oleh dosen pendidikan matematika UMN Al-Wasliyah. Selain itu juga diharapkan agar kepangkatan dosen di Prodi Pendidikan Matematika juga dapat meningkat. Tentunya harapannya adalah pencapaian target. Jadi dalam program ini ada target-targetnya. Jadi kami berharap, kami selaku tim task force berharap target itu tercapai sehingga akan banyak publikasi-publikasi yang nanti dihasilkan oleh dosen-dosen. Nah, karena ini akan berdampak pada peningkatan kualitas dari program studi juga, dan kita harapkan dengan adanya pelatihan ini nanti akan banyak juga luaran yang dihasilkan, dan khususnya kepangkatan dosen di program studi pendidikan matematika itu akan meningkat, yang pada umumnya ini saat ini itu kebanyakan lektor, dan insya Allah ke depannya di tahun 2023 itu akan bisa meningkat ke jumlah lektor kepala. Dari Medan, Nazira Anindi, Muhammad Wisyaputra, UMN Channel mengabarkan. Selanjutnya, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan pembelajaran inovatif dan pendampingan modul pembelajaran. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya mengenai penyusunan RPS. Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMN Al-Wasliyah mengadakan workshop pengembangan pembelajaran inovatif dan pendampingan modul pembelajaran berbasis case method dan team-based project. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya tentang penyusunan RPS. Selain itu, workshop ini juga merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka hibah program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM tahun 2022. Kegiatan ini diadakan di Hotel Grand Mercure Mahacipta Medan Angkasa pada tanggal 22 Oktober 2022. Workshop ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama atau IQ 7 perguruan tinggi, yaitu kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dengan adanya workshop kali ini, diharapkan dosen di Prodi Akuntansi dapat lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, sehingga akan menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, serta siap untuk terjun di dunia kerja. Rektor UMN Al-Wasliyah yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 UMN Al-Wasliyah, Bapak Dr. Firmansyah MSI dalam kata sambutannya, mengucapkan terima kasih kepada Prodi Akuntansi yang telah berhasil memperoleh hibah PKKM 2022 dan dapat menyelenggarakan workshop ini. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi peningkatan kompetensi dosen dan juga dapat membantu akreditasi perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini hadir dua orang narasumber, yaitu Bapak Abdul Gofar, SEMSI DBAAK yang merupakan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dan Bapak Muhammad Arifin SPD MPD yang merupakan Kepala Supres. Bapak Abdul Gofar, SEMSI DBAAK yang merupakan narasumber pertama menyampaikan materi mengenai pengembangan kurikulum OBE atau Outcomes Based Education.
OBE adalah sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang dapat peserta didik lakukan dengan baik di akhir pengalaman belajar mereka. Dijelaskan lebih lanjut bahwa konsep OBE dalam kurikulum yang pertama yaitu OBC atau Outcome Based Curriculum. OBC melihat bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Selanjutnya yaitu OBLT atau Outcome Based Learning and Teaching. Bagaimana CPL dicapai, dan yang terakhir OBAE atau Outcome Based Assessment and Evaluation, di mana OBAE melihat bagaimana CPL dijamin pencapaiannya. Sebenarnya kalau sistem kurikulum harusnya kurikulum berbasis outcome, yaitu kita melihat peran nanti dari lulusan itu seperti apa. Misalnya, di akuntansi nanti mereka menjadi auditor. Nah, untuk menjadi auditor itu yang dibutuhkan adalah kompetensi apa? Misalnya mampu membuat kertas kerja audit. Nah, itu yang harus kita tanya ke pasar. Artinya link dan match dengan pasar itu harus ada dalam menentukan misalnya adalah capaian pembelajaran atau learning outcome lulusan itu. Nah, itu kurikulum yang seperti itu yang sebenarnya kita butuhkan. Satu, sebenarnya keinginan kita semua dosen itu mampu melakukan pembelajaran secara inovatif sehingga learning outcome yang kita janjikan kepada lulusan itu tercapai, karena tidak semua pembelajaran itu match dengan learning outcome-nya. Misalnya kalau kemampuan untuk mengevaluasi, kan nggak mungkin pembelajarannya hanya misalnya lecturing atau satu arah, pembelajaran satu arah, tapi pembelajaran berbasis analisis kasus misalnya atau problem based learning itu yang mungkin bisa dilakukan. Nah, itu butuh inovasi daripada dosen-dosennya. Narasumber selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Arifin SPD MPD menyampaikan materi mengenai cara mudah membuat modul. Jelaskan bahwa format penulisan modul terdiri dari tinjauan mata kuliah, pendahuluan, materi pembelajaran, latihan, rangkuman, tes formatif, kunci tes formatif, umpan balik atau tindak lanjut, dan daftar pustaka. Untuk penulisan draft modul akan dibutuhkan beberapa tahapan, yaitu pre-writing, drafting, revising, editing, dan publishing. Di sini yang perlu dipahami ada sekalian, modul itu adalah bahan ajar. Nah, cuman modul ini diperuntukkan bagi mahasiswa untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu berarti mahasiswa bukan hanya belajar sendiri, tapi mereka berantusias untuk belajar dan mencari informasi. Nah, modul ini peran dosennya sangat sedikit. Nah, jadi dia harus memang betul-betul ketika dipegang mahasiswa itu udah paham gitu. Nah, beda dengan buku ajar gitu. Jadi peran dosennya sangat banyak. Nah, di sini yang paling terpenting kita harus memahami karakteristik modul itu. Salah satu modul itu memiliki self instruction. Ya, jadi bagaimana petunjuk-petunjuk itu harus jelas disampaikan. Kemudian self continued itu ya, di mana dia harus utuh, kemudian ada adapter, kemudian dia harus mudah digunakan gitu. Nah, setelah kita memahami 5 karakter dalam modul tersebut, kita harus memahami format penulisan modul itu. Nah, format penulisan modul itu tadi ada tinjauan mata kuliah, kemudian ada pendahuluan, kemudian ada materi, kemudian ada latihan, kemudian rangkuman, kemudian ada kunci jawaban, ada feedback, sampai akhirnya ada daftar pustaka. Nah, kalau ini sudah dibuat dengan bagus, maka tergantung kepada dosennya nantinya, apakah dia membuat modul itu nanti akan berisi dengan case method atau nanti berisi dengan team based project atau PJBL, ya, project based learning. Nah, dari sinilah makanya nanti akan lahir. Jadi inovasi yang bisa dilakukan adalah Bapak sekalian, dosen-dosen ini benar-benar bisa paling tidak menguasai modul, ya, membuat modul dengan baik dan benar. Ketika sudah membuat modul dengan baik benar, ini bisa kita tingkatkan derajatnya menjadi buku ajar, kemudian menjadi buku referensi. Nah, tentang tersebut itu biasanya kemauan. Kalau banyak dosen-dosen kita ini kalau nggak dipaksa, nggak dikerjakan gitu. Nah, itu. Nah, tapi kalau dia memiliki inisiatif sendiri, itu harus kita miliki, ya. Saya juga menulis banyak buku, dan buku saya itu sudah banyak nasional pun di Gramet itu karena kita mau menulis. Nah, kemudian kita menulis itu bisa berkolaborasi kok dengan siswa. Misalnya tadi team based project itu, saya ada buku saya yang banyak disitasi orang tuh karena tugas mahasiswanya. Tugas mahasiswa dikumpul, kemudian saya perbaiki, kemudian saya buat menjadi buku. Nah, banyak juga tugas-tugas mahasiswa itu yang saya buat project ya. Itu jadi ikut konferensi. Yang penting kita mau dulu. Dosen Prodi Akuntansi UMN Al-Wasliyah merasa bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mendukung proses belajar mengajar.
Dengan adanya kegiatan ini juga, diharapkan dosen di Prodi Akuntansi UPN Al-Wasliyah akan memiliki kesamaan persepsi dalam menerapkan media pembelajaran. Menurut kami atau menurut saya ya, kegiatan workshop ini memang sangat bermanfaat dan berarti bagi kami para dosen, khususnya di Prodi Akuntansi. Selain bisa meningkatkan kompetensi masing-masing dosen, ini merupakan bisa sebagai feedback kami ataupun bentuk aplikasi yang bisa kami terapkan kepada mahasiswa nantinya. Karena bukan hanya kami pernah mengikuti workshop buku ajar, kali ini modul ajar. Jadi kegiatan workshop ini memang kami rasakan sangat bermanfaat, khususnya kami dosen yang ada di program studi akuntansi. Harapan kami melalui dari kegiatan ini, kami bisa sama satu persepsi mengenai bagaimana menerapkan salah satunya media ajar dalam bentuk modul pembelajaran yang seluruh dosen khususnya di program studi akuntansi bisa menerapkan ini semua. Kami yakin melalui kegiatan workshop ini nantinya bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran kami sudah tersedia dengan adanya modul pembelajaran dari setiap mata kuliah yang kami ampu. Dari Medan, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.